قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال رضي الله عنه الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وقدس سره ونفعنا به وبعلومه وأسراره ونفحاته وأنواره ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka, kamu peringatkan mereka atau tidak kamu peringatkan mereka, mereka tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Khatamallahu ala qulubihim, karena Allah telah menstempel mengecap ke atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan ke atas pendengaran mereka. Khatama ini Allah telah tutup ya. Wa ala absarihim, dan atas mata mereka, ghishawah. Allah tutup dengan ghishawah. Ghishawah adalah hijab, tutup ya. Walahum azabun azim, dan mereka mendapatkan atau memiliki siksa yang pedih. Kemudian wa minan nasi, di antara mereka, di antara orang ya, man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada yang berkata saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, sedangkan mereka tidak beriman. Sedangkan mereka bukanlah orang yang beriman. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu melainkan kepada diri mereka sendiri, dan mereka tidak merasa. Ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir. Ini tafsir Al-Imam Ibn Arabi ya. Saya lupa tadi menyebut tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berkata Al-Imam Ibn Arabi, sesungguhnya orang kafir. Ayat ini tafsiran ayat yang pertama ya. Dari innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun 'adzim. Ya. Innal ladzina kafaru sampai azim. Dalam kelompok ayat ini beliau mengatakan humul fariqul awal. Ini golongan pertama minal ashqiya, dari orang yang menderita. Al-Quran menyebut orang yang ahli surga disebut orang yang suada, orang yang sa'id, orang yang bahagia. Dan orang yang ahli neraka disebut ashqiya, syaqi, orang yang menderita. Ada yang perlu kita pahami, bahwa akhirat itu bukan satu kehidupan yang tidak ada kaitannya dengan dunia. Akhirat ini justru ada istilahnya audio visual.
Apa Bu audio visual Bu? Bu, audio visual apa? Bangetan amat ya. Apa ge ora tahu bae. Hah? Takut salah itu salah itu. Ya. Kopi ngaji tuh, kopi ngaji. Iya, mana T5-nya? Minta cangkir kosong kek. Saya kayak kagak tahu audio visual itu apa ya. Saya ngedenger kayak orang ngomong begitu. Artinya kehidupan akhirat itu rekaman kita yang diputer di akhirat seperti TV gitu ya. Kita lagi kecil di video, begitu udah gede ditunjukin tuh waktu kecil lo tuh begitu tuh. Gitu. Namun yang di dalam audio visual itu ya kita gitu. Kita di sini menderita, nanti di akhirat menderita. Ya. Menderita secara jiwa ya, kejiwaan. Nah, sebetulnya di dunia sudah menderita. Kalau di dunianya tidak menderita, ya di akhirat tidak menderita. Kenapa kita menderita? Ya di dunia ini kenapa kita menderita? Karena tidak punya sifat sabar, tidak punya sifat ridho, tidak punya sifat tawakal. Ya, dikirain hidup ini kita yang bikin, kita yang pengenin. Ya. Jadi di akhirat ya menderita. Ya. Maka Nabi mengatakan orang yang menderita adalah orang yang menderita di perut ibunya katanya. Orang yang bahagia adalah orang yang bahagia di perut ibunya. Artinya penderitaan itu dan kebahagiaan itu adalah penderitaan rohani dan kebahagiaan rohani jiwa. Nabi mengatakan asyaddu bala al-anbiya katanya. Summal amsal fal amsal atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling ujiannya yang paling berat itu para nabi. Kemudian orang yang serupa dengan nabi dan orang yang serupa. Artinya kalau dari segi beban penderitaan dalam bentuk fisik, ya, para nabi itu dan orang yang serupa nabi itu lebih berat. Tapi kenapa mereka bahagia? Karena penderitaan itu penderitaan batin. Ya, penderitaan fisik makan sakit, batuk, demam nih. Itu mah nggak ada kaitannya kan dengan nyanyian penderitaan. Ya, kan nyanyian penderitaan itu apa? Sakitnya tuh di sini, itu kan penderitaan itu. Ya. Dikatakan sekarang orang kafir demam nggak? Bu, jawabnya Bu, saya tahu demam lah. Diem bae abang-abang geus, jangan ngomong. Ya. Orang kafir demam nggak? Demam. Sama. Orang Islam demam, waliullah demam. Lah demam. Malah sering demam. Ya. Ki Nawawi tiap hari ngeluh sakit be badannya. Ya, sakit saya ini katanya. Sakit fisiknya. Tapi hidupnya bahagia. Gitu.
Jadi kebahagiaan itu adalah batin ya, rohani. Nabi mengatakan bahwasanya orang kafir itu makannya dengan 7 usus. Ya. Al-munafiq yani al-kafir ya'kulu bisab'ati am'a. Kan tempat jalannya makan kan usus. Nabi menyebutnya orang kafir itu makannya dengan 7 usus. Kira-kira kalau ususnya sampai 7 kali lipat panjangnya, kenyang nggak? Ada kenyangnya nggak? Nggak ada kenyangnya. Nah mereka penderitaannya itu tidak pernah kenyang dengan dunia. Itu penderitaan itu Nabi. Tapi orang mukmin katanya hanya 1 usus. Makan udah. Biar sedikit tetap bahagia. Ya. Kita memandang penderitaan itu dari harta. Kadang-kadang orang yang punya harta dulu kan ya, apabila penyakit diabetes itu orang kaya ya. Karena mah kita gak kena. Ya. Berarti orang kaya itu banyak penyakitnya. Kena makannya apa baik. Lalu kita pengen kaya dari segi makanan, makannya apa baik, kena penyakitnya juga. Ya, padahal jadi orang gak punya udah makannya segitu, udah enak. Ya. Itu artinya fenomena kecil ya. Bahwa penderitaan itu bukan dari segi fisik tetapi dari segi rohani. Nah di sini dikatakan orang-orang, kita sudah bicara tentang askia, suada ya sebelumnya. Kelompok yang pertama adalah orang kafir. Ya, orang kafir ini adalah orang yang askia ya, orang yang menderita. Ya, adalah mereka ahlul qahril ilahi. Apa ahlul qahril ilahi? Ini tafsiran sufi, tafsir isyari. Orang sufi menjelaskannya begini. Apa yang terjadi pada manusia, enak tidak enak, baik buruk, mukmin kafir, ya, itu adalah kehendak Allah, ya, takdir Allah. Yang bikin orang kafir ya Allah, nggak ada, ya, nggak ada yang lain. Bukan ada Tuhan lain ngapirin umat Tuhan kita, bukan. Ya. Digoda sama Tuhan lain, akhirnya umat Allah, hamba Allah jadi kafir karena ada Tuhan lain menggoda. Tidak. Yang goda kan setan. Setan kan yang bikin Allah. Setan Al-Quran mengatakan di dalam Al-Quran, wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan keperkasaan Engkau wahai Tuhan, aku gunakan untuk menggoda mereka semua. Jadi orang sufi menyebut keburukan ini hikmah. Kenapa Allah nyiptakan setan? Ada hikmah. Namun kenapa Allah nyiptakan kafir? Ada hikmah. Kita kalau nggak ada orang kafir, Bu, kita nggak merasa bangga jadi orang Islam. Nah yang kita syukuri, kita diciptakan jadi orang kafir bukan pilihan kita, Allah kehendaknya. Ketika kita sudah duduk di muka bumi ini jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu anugerah yang nggak bisa dibayar oleh apapun. Sebetulnya orang Islam nih berpikir dia diciptakan oleh Allah, dipilih untuk jadi orang Islam dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kayaknya udah derita lain udah nggak kerasa dah. Bagian gue menderita ge. Dipilih oleh Allah jadi umat Nabi yang kagak bakal masuk neraka selama-lamanya. Kagak bakal, itu udah jaminan. Ya, itu udah kudunya mah
Yang lain udah nggak ada penderitaan. Ya. Karena kita mengharapkan kebahagiaan itu dari harta, ya, dari tahta, ya, dari Toyota. Ya. Nah ini penderitaan, ya, batin kita. Maka Allah punya sifat namanya al-lutfu, ya, sifat lutuf. Lutuf itu sifat lembut. Maka Allah dinamakan Al-Latif. Ada nggak Bu? Nama Allah Asmaul Husna itu Al-Latif. Ada nggak Bu? Apal? Diem baik ditanya apal mah. Ya. Ngaji udah dari bertahun-tahun. Asmaul Husna nggak hafal ya Bu? Ngapalin apa Bu ngajinya? Ngapalin kaki kali ya? Sampai kapalan kakinya. Nah lawan sifat lutuf adalah sifat qahr. Maka Allah disebut Al-Qahhar. Apa yang terjadi di dunia ini yang dinilai kejadian itu tidak kita sukai. Mati, ada orang pengen mati? Enggak, takut orang pengen mati. Ada orang pengen jadi orang kafir, orang muslim nih? Enggak. Pengen sengsara, ada orang pengen sengsara. Ada ibu-ibu pengen dimadu, ada? Lah orang pisan. Ada. Kalau ada berarti gila itu perempuannya. Iya kalau ada. Tapi dua, perempuan yang pengen dimadu Pak cuman dua. Kalau enggak gila dia waliyatullah. Ya. Kalau enggak gila dia wali Allah. Ibu mau gila apa mau jadi wali Allah? Mau gila mendingan gila dah. Ya. Nah, sesuatu yang dipandang oleh akal sehat, ya, oleh hati nurani, oleh agama, itu makruh. Makruh itu bukan hukum Islam. Makruh maksudnya tidak disukai. Itu adalah jelmaan atau tampilan dari sifat qahr. Qahr itu apa artinya? Maksa. Karena kan kita gak pengen terjadikan itu paksaan. Dan Allah maha pemaksa. Artinya maha pemaksa, Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak disukai oleh kita, oleh akal sehat, oleh hati nurani, oleh agama. Agama kan tidak menghendaki, ya, artinya tidak meridhoi dosa, tapi terjadi dosa pada kita. Dosa itu siapa? Artinya sifat apa yang Allah lakukan? Katanya ada orang yang ini yang memahaminya pakai otak, tidak pakai agama. Nah, ini juga otaknya otak-otak. Buruk dari Allah, baik dari Allah. Kalau baik oke, tapi buruk berarti kalau Allah nyiptain buruk, Allah buruk, katanya begitu. Bukan, ya, bukan seotak itu pemahaman agama itu. Ya, saya sering ulang-ulang itu sering jelaskan. Sebetulnya begini, ini saya ulang lagi supaya, karena ini ada satu tafsiran, hum ahlul qahril ilahi. Ini susah dijelaskan. Ya, ini bukan tafsiran biasa, ini tafsiran isyari, tafsiran hakiki. Ya, untuk menjelaskan ini ada beberapa terminologi yang perlu dipahami, istilah yang perlu dipahami. Begini. Allah itu ada. Coba kita ngaji sifat 20. Bu, sifat 20 hafal? Masih hafal, Bu? Lah diem baik. Bu, sifat 20 masih hafal? Ntar saya suruh baca nih satu orang nih. Pertama,
Sifat 20 itu yang pertama sifat apa, Bu? Wujud. Wujud itu apa? Ada. Ada itu ada atau tidak ada? Abu, ada itu ada atau tidak ada? Ya udah. Allah wajib ada apa mustahil ada? Wajib ada. Ya. Nah, kalau Allah wajib ada, berarti Allah mustahil tidak. Nah, tidak ada itu ada atau tidak ada, Bu? Gimana sih? Tidak ada itu ada atau tidak ada? Dah. Udah kan? Makanya Allah wajib ada, Allah mustahil tidak ada. Itu Allah tuh. Kalau kita sifat adanya wajib atau apa? Bu? Ya Allah. Allah kan ada wajib. Kalau kita ini ada apa enggak? Ada. Adanya wajib atau tidak? Wajib lagi baik. Ini ngajinya udah tafsir Ibnu Arabi ini. Ya. Keren banget, Bu. Bu, Asia Tenggara itu nggak ada yang baca kitab tafsir Ibnu Arabi itu, diceger doang. Tinggi banget. Nggak tahu. Makhluk itu ada wajib apa? Nggak tahu. Nggak belajar, bukan baru belajar. Allah wajib ada dan dan mustahil tidak. Kita ini wajib. Kita ini jaiz ada. Boleh ada. Kalau boleh ada, boleh tidak ada. Gitu. Coba pelan-pelan pahamin. Ya. Makanya pikirannya kalau ngaji jangan kemana-mana ya. Ya. Kalau boleh ada, berarti boleh tidak ada. Kalau Allah wajib ada, berarti mustahil tidak ada. Udah. Nah maka Allah ada, Allah ingin menunjukkan bahwa Dia ada. Allah ada, Allah ingin menunjukkan bahwa Dia. Dengerin, Bu. Allah ada, Allah menunjukkan bahwa Dia ada. Nah saya tanya, kepada siapa Allah ingin menunjukkan bahwa Dia ada? Kepada siapa, Bu? Oke, dengerin aja baik-baik. Ya. Allah, ketika Allah ingin menunjukkan bahwa Dia ada, dengerin, Bu, jangan ngomong. Ketika Allah ingin menunjukkan bahwa Dia ada, itu sudah ada belum selain Allah? Belum. Lah kan Allah pengen nunjukin bahwa Dia ada, berarti Allah belum menciptakan ada. Nah, Allah ciptakan ada. Allah menciptakan ada itu karena Allah ingin menunjukkan bahwa Dia ada. Maka Allah ciptakan ada. Cuman kepada siapa Allah ingin nunjukin itu? Karena yang punya ada Allah doang, yang lain tidak punya ada. Kan makhluknya belum ada. Ini kan ceritanya Allah ada, Allah ingin menunjukkan bahwa Dia ada. Berarti pada saat itu Allah belum menciptakan makhluk. Kepada siapa Allah mau menunjukkan ada itu? Ini sini. Ya. Nah inilah, maka Allah diam. Maka Allah menciptakan.
Nah, Allah menciptakan itu, Allah ingin menunjukkan bahwa dia ada. Kepada siapa? Kepada ciptaan itu sendiri. Ya. Kita ini diciptakan, ada tuh kan? Ada, kita ini ada cipta, bukan ada independen yang hakiki. Ada yang bikin. Nah, itulah dihukumkan bahwa adanya kita ini boleh. Kenapa? Karena boleh tidak ada. Karena bukan ada, diciptakan. Maka itulah hukumnya jaiz ada. Nah, kemudian setelah Allah ciptakan ada, Allah, manusia itu tidak akan mengerti bahwa ada itu ada kalau tidak ada lawannya. Maka lawannya ada adalah tidak ada. Maka Allah ciptakan tidak ada. Kok tidak ada diciptakan? Itulah. Ya. Allah menciptakan ada, menciptakan tidak ada sama saja. Ya. Karena Allah ada, maka dia mampu menciptakan ada dan menciptakan tidak ada. Sekarang coba, ada orang datang ke rumah saya di Serang. Rohimuddin ada. Bini saya jawab di sana apa? Bahkan sayanya di sini. Bini saya jawabnya apa? Tidak. Tuh, saya punya sifat tidak ada kan? Allah boleh kita katakan Allah tidak ada di sini. Adanya di sana boleh? Tidak, Allah ada. Mustahil tidak ada. Ada di mana-mana. Ya. Nah, saya ini orang datang ke rumah saya, nanya sama bini saya, Rohimuddin ada, Bu? Tidak ada. Berarti saya punya sifat tidak ada. Ya. Orang itu nggak berhenti sampai di situ. Di mana adanya? Oh, di bini satu lagi katanya gitu. Ya, di bini satu lagi misalnya. Coba saya seorang diri dalam waktu yang sama disebut ada dan disebut tidak. Jadi saya ini ada atau tidak ada? Itulah ciptaan. Maka kata orang sufi, manusia itu ilusi, tidak hakiki. Hanya seperti gambar bayangan. Untuk coba putih itu muncul di sebelahnya apa? Hitam. Ya. Langit gelap, ada bintang, wah terang banget karena gelap. Coba kalau di sekitarnya terang banget, nggak ada terang. Karena gelap, maka terang terasa. Karena kita ini diciptakan tidak ada, maka baru kita merasa ada. Coba, kita ada duit dan tidak ada duit. Pernah nggak ngalamin ada duit, Bu? Ngalamin tidak ada duit? Enakan mana? Kenapa? Karena tidak ada duit tidak Coba kalau tidak ada duit tidak ada, apakah ada duit enak? Kenapa ada duit enak? Karena tidak ada duit tidak Coba Allah menciptakan tidak ada duit. Allah menciptakan tidak ada duit itu tidak ada. Yang ada kita ada duit mulu. Enak nggak ada duit itu? Nggak enak. Ya, nggak enak Pak. Bosen. Tanya Bokir dah. Bosen sama kaya dia tuh. Gua bosan katanya kaya. Nah,
kita menderita, enakan mana, derita atau bahagia, Bu? Kenapa? Karena ada derit. Kalau derita dicabut, apakah bahagia ada rasanya? Dua-duanya ciptaan Allah. Ya. Dua-duanya tidak ada sebetulnya. Semuanya kehendak Allah. Maka yang enak itu lutuf Allah, yang tidak enak itu qahar Allah. Apa maksud daripada ciptaan Allah ini? Allah ingin menunjukkan bahwa saya tunggal dan esa. Tidak ada selain saya. Nah, maka nikmatnya jadi umat Nabi ini, Bu, dosa. Allah diciptakan dosa ini dalam syariat itu untuk Allah ampuni. Makanya jangan sekali-kali putus asa dengan dosa. Orang-orang karena banyak dosa jadi jauh sama ibadah, jauh sama ngaji, jauh saya mau udah begini. Itu karena dia tidak ngerti Allah. Kalau ngerti, bahkan para wali mah bilangnya itu orang yang berdosa mungkin lebih disayangi sama Allah dari para ustadz, para kiai yang sombong. Saya baru ngerti dulu Nawawi yang diomelin orang yang ngaji mulu. Ya. Orang bodoh sama orang gak sembahyang mah disayang, sama dia deket. Orang ngaji mah baru paham itu. Ya. Dia baru ngerti bahwasanya orang dengan dikasih dosa dia merasa hina. Kudunya sama orang dikasih Allah makin merasa hina. Coba jika ada raja nih. Raja, Pak, ini sama bapak-bapak nih. Ada raja ngasih bapak rumah, mobil. Rumahnya juga istananya sekecamatan kali. Mobilnya apa baik ada. Itu dalam rumahnya berangkas duit udah berpuluh-puluh berangkas. Di kamar itu ada bertumpuk-tumpuk batangan emas. Bini dikasih 10, Pak. Mau, Pak? Mau, baik, Pak. Ya. Kebanyakan 10 nggak? 4 dah, 4 mau ya? Nah, kira-kira itu kan nikmat semua itu ya? Itu lutuf semua. Istilahnya dalam bahasa tauhidnya itu lutuf semua. Ya, nikmat semua. Nah, kira-kira kita ama orang yang ngasih itu, ama orang yang ngasih itu, kira-kira kita punya rasa besar kita di depan dia, rasa ada di depan dia? Tidak. Kira-kira kalau orang itu ada berdampingan dengan kita mungkin berdirinya kagak jejak, Pak, begitu. Karena semuanya punya dia. Kudunya mah orang dikasih ilmu, dikasih amal, dikasih kedudukan ulama, kudunya mah begini. Kenapa jadi begini? Nah, di situ kenapa para wali jadi marah sama ulama? Kalau sama orang dosa memang udah begini. Taat Allah yang ngasih, dosa Allah yang ngasih. Kenapa jadi Allah yang dikasih dosa itu yang begini? Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, rubba maksiatin aurathat dzullan wan kisara. Berapa banyak dosa membentuk jiwanya hina dina. Rubba ta'atin aurathat izzan wastikbara. Berapa banyak ketaatan yang dikasih Allah malah membuat dia jadi sombong. Kalau kita tanya anugerah taat dan dosa, mana yang mulia? Mana yang baik? Taat. Kenapa nggak jadi hina? Nah, karena dia tidak menyaksikan Allah. Ya. Nah, disinilah dalam tafsir Isyari ini dijelaskan kafir itu lawannya Islam, maksiat lawannya taat. Ya, itu adalah atau derita lawannya bahagia, enak lawannya tidak enak. Itu keluar dari sifat qahar dan lutuf. Lutuf yang enak-enak, qahar yang tidak enak. Nah, kita ngelihat orang taat, ngelihat orang
bahagia ngelihat orang enak, yang kita saksikan kalau para aulia yang dia lihat adalah tulisan sifat Allah, nama Allah Al-Latif. Ya. Itu sebab semua orang sufi ketika zikir dia baca ya Latif, 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 ya Latif. Ya, dia memuji Tuhan. Karena Latif Allah itu belum fisik ini, coba Allah ngatur darah, daging, kehidupan ini, kita tidur nyenyak nggak keganggu. Kira-kira orang kalau bikin rumah di sebelah keganggu tetangganya, kita mah nggak terganggu. Allah bikin kita, ngurusin kita, ya, malah tambah reb. Ya artinya tambah sepi, tambah nggak tahu ada Allah. Saking latifnya, saking halusnya. Sampai rasanya boleh dewek baik, padahal boleh Allah. Saking sepinya itu. Ya. Nah, oleh karena itu kita jadi orang mukmin, inilah pelaku utama cerita dunia ini, kita pelakunya. Kita disuruh menyaksikan Allah, ada kafir. Ya Allah, kalau kita ngelihat kafir lalu ngelihat kita, Allah, alhamdulillah ya Allah. Ngelihat orang berdosa, kita taat, alhamdulillah ya Allah. Bukan boleh kita, boleh Allah. Nah ini maksudnya qahar dan lutuf. Nah orang kafir di sini dikatakan itu adalah ahlul qahril ilahi, golongan yang mendapat qahar Tuhan. Ya. Sehingga para wali itu tidak ada kebencian pribadi. Ya. Kebencian dia adalah kebencian yang bersifat tarbawi, dakwah. Agar orang mengerti itu salah dan mengerti itu benar, maka dia bersikap, ya, katakan tegas kepada kesalahan itu. Ya, itu bukan benci. Seperti ibu galak kepada anaknya, bukan dendam, benci, bukan. Kalau juga ibu galak sama anaknya itu dendam sama suaminya karena suaminya nikah lagi. Anaknya diomelin, ya, dasar kayak bapak lu, katanya begitu. Bapak lu lagi baik. Dah jangan panjang-panjang, sebetulnya ya setiap tafsiran akan ketemu ya perkara-perkara ini. Ya. Kita singkat saja. Jadi orang kafir itu yang disebut golongan yang menderita itu adalah golongan ahlil qahril ilahi, golongan orang yang mendapat pemaksaan Tuhan sebagai orang kafir. Lalu ada pertanyaan otak-otak begini, kalau dia nanti di akhirat komplain bagaimana? Karena dia nggak ada komplain. Allah punya sifat la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Nggak ada komplain. Karena begini Pak, apa yang terjadi pada kita itu kehendak Allah. Ya. Kalau kita komplain berarti Allah kehendaki komplain. Dan Allah sudah katakan la yus'al amma yaf'al, berarti tidak ada komplain. Sudah begitu dalilnya. Nah sekarang di akhirat bagaimana mau komplain? Sekarang ini tangan kita rasanya yang mimpin, telinga kita rasanya yang memiliki, mata kita rasanya yang make. Di akhirat diambil kekuasaan itu. Ya. Kita mau ngegerakin tangan aja nggak bisa. Itu atas kekuasaan Tuhan. Ya kalau di sini orang ditanya siapa yang sholat? Yang sholat berdiri. Ya, yang nggak sholat gini lo berdiri. Tapi di akhirat kata Allah yang sholat ruku. Yang kagak sholat kagak bisa ruku. Karena maliki yaumiddin, kekuasaan di hari kiamat diambil oleh Allah. Itu yang kata Imam Syekh Abdul Qadir. Ya, ada dua orang yang melihat kekuasaan Allah. Satu, ketika sakaratul maut.
ketika sakaratul maut, kita baru di situ nggak bisa ngapa-ngapain. Dia baru ngelihat Allah, ternyata semua Allah. Yang kedua, ketika stroke total. Ya, wal iyadzubillah, tangan kita stroke, kaki kita stroke, hatta mulut stroke juga, mata stroke. Baru di situ makrifat itu, jadi wali di situ, Pak. Ya Allah, ternyata semua Allah. Baru wali itu. Ya, mau jadi wali di situ, Pak? Abu, mau jadi walinya pas stroke. Ya, jangan nungguin mengenal Allah pas di stroke. Makanya ada ungkapan seorang sufi begini, istalih ma'allah qabla an yukhirak, katanya. Damai kepada Allah sebelum Allah paksa. Artinya lakukan ibadah itu karena Allah, nanti Allah akan bagi makrifat. Ya, atau gua setrukin loh baru makrifat. Itu namanya sifat qahr itu. Sifat qahr, atau dia dibikin musibah baru sadar, atau dia dibikin dosa baru sadar. Itu namanya qahr, dipaksa oleh Allah. Mendingan damai apa? Datang ke agama. Ya. Datang ke orang soleh, datang ke pengajian, datang itu damai namanya. Karena wali itu bukan karena banyak musibah, karena dia banyak musibah, maka akhirnya dia sadar dan itu wali. Capek jadi wali kudu musibah dulu. Ya, tidak, wali itu karena dia takut kepada Allah. Dengerin, Bu. Wali itu karena dia takut kepada Allah dan dia melakukan semua ibadah dan hidupnya untuk Allah. Itu wali sudah. Itu jalan menuju wali. Jika takut kepada Allah dan mulai dia berpikir atau berkecenderungan semua ibadahnya, semua amal baiknya, semua kehidupannya untuk Allah, itu jalan satu-satunya menuju wilayah. Apa wali itu, Pak? Orang yang ditangani oleh Allah. Ya. Tidak ditangani oleh nafsu dan pikiran kita. Pikiran belum berpikir, jiwa sudah tunduk kepada Allah, itu wali. Nih wali nih, Bu nih. Misalnya ada perempuan wali, suaminya kawin lagi. Misal, sebelum otaknya berpikir, Allah sudah memberikan kedamaian di hatinya. Ya. Allah, semua dari Allah, sudah. Ya. Susah begitu malah. Kalau gampang mah wali semua kita. Ada jalan lain apa? Jadi wali selain ya. Emang itu doang jalannya. Perempuan begitu anunya. Emang itu doang jalannya. Emang jalan kita yang milih. Emang sunnah itu doang, Pak, katanya sama suaminya. Lah emang kita yang milih. Bapak pengen banget, kagak jadi-jadi. Ya. Saya emang gak kepengen, jadi. Lah kan itu bukan saya yang milih, Bu. Puyeng amat ya. Udah kohor ilahi udah selesai. La yanjah fihimul inzaru wala sabila ila khulasihim minan nar. Tidak akan sukses. Peringatan diberikan kepada mereka. Dan memang tidak ada jalan untuk menyelamatkan mereka dari neraka. Tidak ada jalan. Ulaika, mereka itu haqqat alaihim kalimatu rabbika. Dialah orang yang patut diberikan predikat seperti yang dikatakan oleh Allah, annahum la yu'minun. Mereka memang sudah tidak beriman. Ya. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika, dan juga patut diberikan predikat perkataan Allah kepada orang yang kafir, alal ladzina kafaru. Apa predikatnya? Annahum ashabun nar.
dia adalah penghuni neraka. Sekali lagi ya Bu, bagi para wali neraka itu bukan di akhirat. Dengerin, sepi Bu. Ya, neraka itu di dunia bukan di akhirat. Yang paling pedih neraka itu di dunia. Ini menurut aulia. Ya. Kenapa di dunia? Karena neraka itu di akhirat pun katakan sebuah simbol. Coba kalau misalnya ada seorang orang tua ngehukum anaknya di strap, masukin ke kamar. Sebetulnya strap itu dimasukin ke kamar itu ungkapan marah. Maka dijauhkan. Ya. Dijauhkan. Kesana kamu. Ya. Marah itu mesti menjauhkan. Bini juga lagi marah sama laki, sono dulu bang, gua lagi marah bang. Itu ungkapannya mesti dijauhkan. Ya. Dalam bentuk siksa. Kalau kata bini, jangan masuk kamar saya dah, kan dijauhin tuh. Tersiksa suaminya di luar tuh, gulak-gulik kagak boleh masuk ke kamar. Itu namanya hukuman, karena ingin menjauhkan. Ya. Nah maka di akhirat itu sebetulnya siksa akhirat itu adalah menguliti, mengelupasi. Ya. Noda dosa yang dilakukan di dunia. Kira-kira maaf, pantat panci tahu? Kalau udah ampe hitamnya nyeplok karena malas nyucinya ibu-ibu, tiba-tiba kita pengen panci ini mereneng, diapain kira-kira itu? Dibakar, dikerok. Nah itu untuk apa? Untuk itu di neraka. Dibakar, disetrika, dikerok agar mereneng. Artinya agar bersih dan masuk bas. Para wali memandang siksaan di neraka itu adalah kasih sayang yang tertinggi dari Allah. Coba gimana cara mereka berpikir begitu? Dengerin baik-baik Bu. Jadi bagi mereka nggak takut neraka, itulah mereka saya tidak takut neraka. Karena neraka balasan untuk orang yang melanggar syariat. Artinya syariat ketika dia langgar dosa itu seperti noda yang menempel di pantat gidir tadi itu kan. Kalau kagak ditobatin lama-lama bekarat sampai ke bawah akhirat dikerok. Nggak ada jalan lain kecuali itu. Itu dosa melanggar syari. Itu juga qahar Allah. Neraka itu juga qahar Allah. Nah, perhatikan Bu. Ini ngaji ibu kayak ngaji sama TK, tinggal aja sedikit ngobrol. Ya. Kenapa kata orang wali di dunia ini menderita? Tadi bahwasanya hukuman itu, siksaan itu adalah dijauhkan. Bu, kita sholat kagamu khusyuk, kagamu ingat kepada Allah. Itu kenapa? Kenapa Bu? Karena Allah nggak mau dekat sama kita. Sudah. Kalau Allah kasih ingat, maka kita ingat dengan pemberian ingat itu kepada Allah. Dan bagi para wali itu hukuman yang paling menderita karena Allah nggak ngasih di bumi ini. Sama seperti kita dikasih oleh Allah jadi umat Nabi Allah. Ya, nggak bisa itu. Orang ngasih rekomendasi agar Islam nggak bisa. Orang kafir yang masuk Islam itu disebutnya sautul haq. Allah punya suara, bukan ilham malaikah, tetapi suara Allah. Ulama sepakat
ulama ahli aqidah dan ahli tasawuf, ahli fiqih, jika ada orang kafir masuk Islam, itu adalah min sautil haq, dari bisikan Allah sendiri, bukan malaikat. Kalau udah jadi orang Islam, baru malaikat Jibril disuruh oleh Allah untuk membisiki kebaikan. Ya. Nah, maka penderitaan yang paling ditakuti oleh para wali Allah itu, salat tidak khusyuk, memberi tidak ikhlas, bicara tidak jujur, dikasih musibah tidak sabar, dikasih ujian tidak sabar, dikasih musibah tidak ridho. Ya. Kan tidak dikasih. Coba kita disuruh, Allahumma afrig alaina sabra, ya Allah berikan, Allahumma inni as'aluka tuqa wal afaf wal ghina, Allahumma inni as'aluka taubah, Allahumma inni as'aluka sabra war ridha. Kan kalau Allah enggak ngasih, enggak jadi. Kita nyebutnya kan hidayah. Secara umum, kalau Allah tidak ngasih hidayah, dapat dari mana? Ya. Alhamdulillah hidayah pikiran kita belang ngaji dan ibadah. Oke, sekarang dikasih hidayah enggak rohani kita? Apa? Ikhlas, ridha, syukur, sabar, wara, zuhud, sidik, yakin, mahabbah, memaafkan. Ya. Sifat memaafkan kepada kesalahan itu juga anugerah dari Allah, itu juga sebuah kebahagiaan. Ya. Nah, menurut para wali, orang yang tidak mendapatkan itu yang menderita. Coba bagaimana nggak menderita, Bu? Diuji nggak sabar, menderita nggak? Makanya katanya begini, jika ada musibah, bagi untuk orang beriman, apa namanya musibah itu? Uji. Untuk orang kafir itu namanya apa? Hah? Musibah. Untuk orang beriman namanya ujian. Untuk orang kafir siksaan. Padahal mah tahu, tapi lupa ketika ditanya mah. Orang mengatakan ini gugup, dibentakin mulu katanya. Dibentakin mulu jadi gugupan dah. Ya. Musibah bagi orang mukmin adalah, jawab Bu, bagi orang kafir adalah. Sekarang saya tanya, kalau Allah ngasih musibah, ibu rasa tersiksa enggak? Jawab Bu. Musibah kalau untuk orang mukmin namanya, untuk orang kafir, ibu dikasih musibah rasa tersiksa enggak? Lah gimana sih? Ini orang mukmin bukan? Coba, itu yang ditakuti oleh para aulia. Karena Allah jauh. Kalau Allah dekat, Allah yang nangani. Apa arti Allah nangani? Nangani itu namanya wilayah. Yang dapat penanganan Allah namanya wali. Apa bentuk uluran penanganannya? Akhlak, sabar, ridho, syukur, ikhlas. Diapain ge? Wahum la khaufun alaihim walahum. Allah enggak khawatir, dan memang dia mah tidak sedih. Karena wali Allah wa huwa yatawallas sholihin. Bukan ditangani udah kayak apa? Kuda disebutkan. Allah kasih sifat-sifat mulia itu. Udah, itu penanganan Allah. Ya, itulah orang bahagia. Itulah orang yang termasuk ahli lutuf, yang dapat lutuf. Paham Bu? Ini orang bahagia nih di akhirat. Ya udah, dia tinggal lihat film dia. Ya. Bapak-bapak dapat bidadari 700. Itu kenapa dibilang sama Nabi bidadari 700? Karena suka itu bapak-bapak ngedengernya. Bagian gue mah
Di dunia G1 G, yang penting 700 nanti ya Pak. Kata bininya, saya pengen jadi bidadari abang juga katanya di akhirat nanti. Pusing abangnya, waduh, di dunia udah saya takut, dia mau nyampur lagi katanya di akhirat. Dah, kita terusin Bu. Mereka adalah orang yang dicop oleh Allah, ya dicap oleh Allah, di black oleh Allah sebagai ashabun nar. Sudat alaihimut turuk. Sudah tertutup jalan untuk mereka, nggak ada jalan untuk nasihatin. Wa uglikat alaihimul abwab, pintu pun sudah ditutup. Izil qalbu huwal musyirul ilahi alladzi huwa mahallul ilham. Karena hati adalah karena hati adalah masyarul ilahi, masyar ilahi. Karena hati adalah tempat Tuhan, katakan, ya, di mana hati itu mahallul ilham, tempat Allah membisikkan sesuatu. Kenapa ada doa Allahumma alhimna rusydi, ya, alhimni, ya Allah ilhami akal hati saya, ya. Apa? Berikan inspirasi positif, kebaikan. Ketika Allah berikan apapun, dia tetap berpikir positif. Itu Allah ilhami ke hati. Apa yang diilhami ke hati? Bukan bisikan, tetapi sifat mulia, ya. Fahujibu anhu, tetapi mereka hatinya ditutup oleh Allah, dihalangi. Bi khatmihi, dengan khatam Allah itu. Wasam'u wal basaru, dikatakan khatamallahu ala qulubihim, hatinya dulu stop, ya. Kenapa disebut wa ala sam'ihim wa ala absarihim, pendengaran dan penglihatan? Wasam'u wal basar, karena pendengaran dan penglihatan huma al musyirani al unsiyani, itu adalah dua perasaan manusia. Unsian itu masdar lain daripada insan. Insan, unsian, sama-sama masdar. Dua perasaan manusia. Artinya, yang zohir kan mata, pendengaran ini kan zohir, ya. Yang zohir alladzani huma, yang zohir dan keduanya ini adalah babal pahami wal itibar, dua pintu untuk memahami dan mengambil pelajaran. Nah, kalau udah di matanya dicop, telinganya udah dicop, apapun yang terjadi di dunia ini tertutup untuk melihat Tuhan di situ. Nah, orang mukmin dari yang didengar, dari yang dilihat, yang dipikir, ya, terhadap apa yang ada di sekitarnya, yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia pikir, itu pintu untuk melihat Tuhan di situ. Ketika sudah ditutup, sudah nggak ada jalan lain. Fahurimu an jadwahima, maka dia tidak mendapatkan faidah pendengaran dan faidah penglihatan. Limtina inupuzil makna, terhalang masuknya makna pihima di dalam pendengaran dan penglihatan ini, masuk ilal qalbi, ke hati. Sama dengan sebetulnya Bu, dengerin Bu, sebetulnya apa yang menyebabkan dia kafir? Inti permasalahannya nafsu. Dia hidup dengan nafsunya. Nafsu itulah yang menutupi Tuhan, ya. Nafsu itu seperti apa? Dengar baik-baik. Nafsu itu satu, ya. Nafsu itu satu. Seperti matahari juga, ya. Matahari kan satu. Semua rumah dapat matahari sinarnya. Nafsu, cahaya kebaikan itu satu. Artinya keburukan dan kebaikan, katakan begitu, itu dari Allah, itulah maksudnya. Satu, ya. Siapa yang mendapat keburukan, maka akan sama dengan keburukan yang di mana-mana. Orang kafir dikatakan bahwa dia hidup dengan nafsunya.
Kita juga lahir sebagai orang Islam, anak orang Islam, dan memang keturunan orang Islam, mungkin keturunan orang mulia. Tapi apabila dia hidup dengan nafsunya, sama dengan hidup dengan kekufuran. Tapi tadi makanya kita bersyukur kita lahir umat Islam, enggak dibakar di neraka selama-lamanya, itu saja. Dan hukumnya orang Islam, ya, ini punya kesempatan untuk masuk surga. Ya. Kenapa? Karena dia mengakui Tuhan, itu saja. Tapi perkara nafsu sama. Nafsu ya nafsu satu. Allah bagi ke semua tubuh sama. Maka kalau tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika menafsirkan ini, dia tidak menafsirkan golongan kafir, golongan Yahudi, golongan Nasrani. Dia bercerita tentang nafsu orang Islam. Karena nafsu kita kafir, nafsu kita munafik, nafsu kita ya musyrik, itu nafsu. Maka cerita zaman Nabi ditorak oleh orang Quraisy. Apakah dia orang bodoh? Orang pintar. Kenapa? Nafsu. Abu Jahal ngerti nggak bahwa Nabi Muhammad bawa kebaikan? Sangat ngerti. Kenapa? Nafsunya menghalangi. Udah. Jadi intinya nafsu. Itu sebab tasawuf itu mujahadatun nafs. Memerangi sumber kekufuran. Nah, fala sabila lahum fil batin ilal ilmi zauqil kashfi. Dan tidak ada jalan bagi mereka orang kafir di dalam batinnya untuk mendapatkan ilmu zauqi kashfi. Apalagi ilmu yang dimiliki oleh para aulia, para orang-orang soleh di dalam umat Islam, ya, di mana mereka melihat semua ini Allah. Wala fi zahir, juga tidak mendapatkan ilmu zahir. Ilal ilmi ta'limi wal kasbi. Ya, ilmu ta'limi, belajar Al-Qur'an, belajar hadis, ya, belajar fikih, belajar tauhid, itu juga ya mereka tidak ada jalan untuk belajar. Lah orang Islam ke sama yang enggak belajar mah. Ya, cuman lahir atas nama orang Islam udah, dan agama dianggapnya kenangan. Wah, gue juga dulu lagi kecil gue kurang bagi. Ya, dia mah baru gitu ibadah. Gue mah dari kecil coba. Agama kenangan. Gue dulu juga sholat tahajud mulu tiap malam. Sekarang pensiun udah. Wah iya. Dia kira ibadah tuh begitu. Nah kan berarti lagi dulu, lagi bocah itu kan cuman main-main, latihan. Dulu main-main, sekarang mah nggak main pisan. Ya, dia kira dia paling blongkotan udah agamanya. Ya, ya orang, saya kira kan kalau ceritanya begitu. Lihat, gue mah udah kenyang dari dulu, ngaji nggak berhenti-berhenti dari kecil. Semua yang jamaah gue nggak kurang-kurang dulu. Maksudnya dikenang aja masa lalunya itu agama. Ya. Itu artinya dulu belum menyembah Allah, sekarang berhenti. Ini sama juga dulu nggak ingat, sekarang lupa. Sama baik. Ini memang apa dikira? Ya. Nah itu sebab banyak sekarang orang ngaku wali. Sekarang ini lagi musim ngaku raja nih. Ya. Itu adalah orang yang terhijab untuk mendapatkan ya ilham dari Allah. Pahu bisu pisujuni zulumat, maka dia dipenjara, ditahan di dalam penjara kegelapan. Kegelapan itu keburukan. Fama a'zamu azabuhum, alangkah agungnya siksa mereka. Orang kafir itu, maka kata wali begini, satu lagi nih. Kata para aulia,
Orang kafir itu nerakanya yang paling pedih di sini karena nggak dapat apa-apa. Kita masih dapat ngaji, masih dapat sholat meskipun jungkang jongkeng. Dia emang nggak dapat sama sekali. Nah makanya kata aulia, tetapi nanti di akhiratnya mereka abadi, tapi orang kafir nerakanya adem. Nanti abadi mereka di akhirat di nerakanya, tetapi nerakanya adem. Ya kalau memang enak masuk dah ke situ. Tetapi kita ya nerakanya panas. Kenapa panas? Karena abis itu kita nanjat ke surga. Baru kerasa bener enaknya surga. Kalau nggak dibikin rasa nggak enak, surga jadi nggak enak. Nah, logika itu yang dipakai. Begini contohnya, bapak ini abis marah sama anak. Marah besar sampai nampar, nendang apa, keluar udah marahnya habis. Habis itu ngelihat anak, sisanya tinggal apanya? Ya. Cuman dua sifat yang menunjukkan sifat Allah itu, lutuf dan qahar. Ya. Mula-mula doang orang kafir itu di neraka bengis Allah menyiksanya. Ya, mula-mula doang. Ya, kalau kita ya sampai kelar nggak ada, semuanya nggak enak karena ujungnya adalah enak gitu. Nah maka begini cerita wali nih bicara tentang surga neraka. Ini di surga, yang ini di neraka. Ini udah abadan abidin nih, ya udah abadan abidin, ya udah selama-lamanya. Artinya pertanyaan, kapan mulainya abadan abidin? Apa abadan abidin itu? Abadi. Keabadian itu kapan dimulainya? Ketika orang-orang Islam udah nanjat dari neraka ke surga semua. Ya. Nah, ketika belum, itu neraka paling pedih kita. Karena tadi kita mau dikulitin. Itu sebab para sahabat dulu kalau berdosa langsung ke Rasulullah tobat. Apa? Jangan sampai tersisa di akhirat. Ya. Orang berzina lari ke Rasulullah, ya Rasulullah sucikan saya. Minta dihukum. Ya. Padahal Rasulullah inginnya jangan ngomong, ya tobat aja selesai. Tapi kalau sudah ketahuan kudu disiksa. Kudu dijalankan hukum agama itu. Orang cuma meluk perempuan aja lari ke Nabi minta caranya bagaimana menghapus. Karena dia tidak mau nyisa di akhirat. Karena pedihnya bukan main. Ya. Orang kafir ya, mula-mula pedih tapi akhirnya enggak. Enak neraka itu. Nah, ketika kita di neraka, wal iyadzubillah, orang kafir di neraka itu sama-sama pedih. Begitu udah selesai, orang Islam semua udah nanjat ke surga. Nanjat dah semua. Udah gak ada, dah satu juga udah gak ada. Yang terakhir kan orang yang melawan orang tua kan, yang paling terakhir diangkat. Ya. Selesai semua, Allah mengunjungi ahli neraka dulu. Ya. Begitu Allah datang ke orang neraka, orang yang kafir ini, mereka ketakutan. Apa ketakutan? Wayan zawuna, katanya mereka lari ke pojok, semua pada numpuk. Ketakutan. Kemudian Allah dekati dan sejuk neraka itu. Itu adalah neraka abadi. Neraka abadi adalah sejuk. Udah nggak diangkat lagi, udah di situ aja. Tapi nggak ada rasanya katanya. Kenapa? Logikanya tadi, kita habis marah sama anak habis-habisan. Udah selesai marahnya, yang ada tinggal ya bekas lukanya itu kita, bekas pukulan kita peluk anak kan, gitu. Udah sejuk. Nah sekarang di surga, dibiarkan oleh Allah di surga. Ya.
Kemudian Allah memanggilnya untuk menemui ahli surga. Terakhir untuk melihat Allah. Begitu melihat Allah, surga juga rasanya nggak enak. Yang enak itu tadi habis disiksa langsung ke surga. Wow, sama juga panas-panas ngaud. Minum es nyes aja, waduh, adem banget. Ya. Ditanya terus sama Allah tuh orang yang baru nanjat ke surga beberapa detik, ditanya, bagaimana lo Tong? Pernah rasanya apa gimana? Pernah nggak saya membuat kamu menderita? Nggak pernah. Di dunia dulu, nggak ada, semuanya indah. Kemarin di neraka orang enak semua. Coba lupa udah. Bukan kebayar, lebih bayarannya. Ya, lebih bayaran itu. Udah tuh di surga enak. Akhirnya Allah panggil untuk melihat Allah. Setelah melihat Allah, kita masuk ke surga. Surga rasanya anyep. Ya. Nikmatnya melihat Allah itu yang abadan abidin. Ya. Tetapi ada tetapinya. Yang melihat itu ternyata menurut para aulia, orang-orang sufi, yang di dunianya melihat Allah. Yang kagak di surga aja udah. Nah, bagaimana rasanya orang yang tidak melihat Allah itu surga? Enak selamanya, ya. Enak selamanya. Tetapi tidak mendapatkan peningkatan enak, udah monoton begitu, monoton. Nah, maka dikatakan waridwanullahi akbar. Apa ridha Allah? Ya, wa qila ru'yatuh. Nah, oleh karena itu kita bukan hanya menjadi ahli surga, tetapi ahli ru'yah. Itu sebab dikatakan oleh Nabi, anta budallaha ka'annaka tarah. Ibadahlah engkau dengan seolah-olah melihat Allah. Ya, karena ibadah balasannya surga dan ru'yatullah balasannya ru'yatullah. Ya. Ya, kita baca satu ayat saja sudah ya. Selanjutnya ayat yang kedua kita baca insya Allah bulan depan. Ya, ini panjang itu karena saya tadi ada ahlul qahril ilahi. Ya, untuk memahami qahr ilahi itu memang harus terus dijelaskan semuanya. Ya, bahwa setelah kita jadi orang Islam, ya Bu, dengerin Bu. Setelah kita jadi orang Islam, sebenarnya setelah kita jadi orang Islam yang mengatakan raditu billahi robba wa bi Muhammadi wa bil islami, setelah kita mengakui itu, maka enak tidak enak termasuk taat dan dosa kita adalah untuk kembali kepada Allah, untuk menyaksikan kehendak Allah, untuk itu semua. Itu sebab apabila orang Islam sudah menyaksikan ini, maka dia selalu diampun meskipun dalam kehidupannya selalu ditakdirkan dosa. Selalu diampun. Karena apa? Karena dia ahli taubah. Coba kenapa Allah mengatakan innallaha yuhibbut, Allah suka kepada orang yang banyak bertobat. Orang yang banyak bertobat banyak apa? Hanya manusia yang banyak dosa. Nah, udah orang Islam disuruh melihat bahwa semuanya Allah. Apabila sudah melihat, dia pasti bertobat. Ya. Dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat. Tidak berhenti sampai mati, Bu. Yang tidak boleh berhenti lupa Allah. Sebetulnya itu. Biar wali, makanya dikatakan dalam akidah kita
tidak maksum. Arti tidak maksum, punya takdir berbuat dosa. Itu kita kan sepakat, nggak ada biar wali emang nabi lah. Iya betul. Lalu kenapa ketika kita melihat orang muslim berdosa kita pandang buruk? Kenapa? Padahal makna dosa dalam agama kita hikmah ilahi, qahrul ilahi. Di sini kesempitan pemahaman itu. Makanya saya tidak heran kalau orang sufi itu justru dekat sama yang berdosa, kagak dimarahin, kagak dimusuhin. Karena itu hikmah Allah. Yang dapat pelajaran bukan dia doang, kita dapat. Ya. Bahkan orang yang berdosa itu peluang pahala kita. Kalau perlu lama tobatnya agar kita pahala melulu. Lah kalau cepat-cepat tobat berhenti kan pahala kita berdakwah. Nah, di sini titik ya, yang tidak dipahami oleh banyak orang Islam, sehingga orang memandang buruk kepada orang yang berbuat dosa. Padahal itu umat Nabi. Coba sekarang orang cuman ngomong salah aja viral di Facebook. Wah, berisik. Itu umat siapa? Ya. Apa enggak ada yang menutupi dan membalut luka itu? Dia ahlul kiblah, ahlul tauhid, umat Muhammad. Dosa adalah dosa. Kecuali dia ganti Allah, ganti Nabi, silakan Anda keluar dari golongan kami. Selama tidak, itu karena tidak punya pandangan sufi. Ya. Mungkin dosa itu jatuh kepada kita. Nah ini maksudnya qahrul ilahi seperti itu. Nah maka dikatakan orang yang membenci orang adalah karena jiwanya buruk, itu saja. Ya. Makanya saya masih ingat Ki Nawawi dulu bilang, saya tidak pernah membenci orang. Kalau saya benci, ya saya mohon kepada Allah ibadah saya jangan diterima. Itu salah satu kata-kata yang waktu kecil saya mendengar dan itu terngiang-ngiang di telinga saya. Ya, perkataan beliau, saya tidak pernah benci orang. Kalau saya benci, jangan diterima ibadah saya Allah. Taruhannya itu ibadah. Kenapa? Ya. Karena dia ingin mengajak kepada syuhudullah, ya, ibadah dengan melihat Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab.